warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Amelia Nurseha dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Pada pertemuan ke-10 ini di Learning Journal penulisan berita dan artikel. Pada pertemuan ke-10 ini kemarin kita membahas tentang teknik penulisan artikel ilmiah itu sendiri. Yang pertama itu dimana dalam amanat Tridharma perguruan tinggi dikatakan bahwa kita harus menyebarkan teknologi dari ilmu pengetahuan seluas-luasnya gitu dan memiliki asas manfaat. Nah, adapun dari desiminasi penulisan jurnal ilmiah. Nah, desiminasi penulisan jurnal ilmiah itu sebagai sivitas akademika, di mana jurnal ataupun artikel ilmiah itu sebagai media komunikasi antara peneliti, dosen dan mahasiswa untuk mungkin nanti menjadi referensi di penulisan berikutnya. Nah, adapun stakeholder, di mana stakeholder ini berupa jurnal ilmiah yang mudah ataupun bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah, adapun yaitu media komunikasi ilmiah. Nah, media komunikasi ilmiah itu berupa jurnal. Nah, yang pertama ini jurnal berisi tentang artikel-artikel yang sudah dimuat melalui penelitian-penelitian yang sudah melewati hasil cross-checkan lagi dari review berikutnya gitu. Nah, adapun makalah. Nah, makalah ini tuh biasanya ditulis oleh mahasiswa dan biasanya berisi ringkasan ataupun penelitian melalui studi kasus tertentu yang dibahas secara pendek gitu. Nah, kemudian ada buku, di mana buku ini tuh dibahas secara lebih komprehensif lagi, lebih mendalam lagi tentang sesuatu penelitian itu. Nah, yang selanjutnya itu ada diktat. Nah, diktat ini berupa bahan ajar ataupun kumpulan dari materi-materi atau rangkuman materi yang atau hasil penelitian juga yang mungkin nantinya akan relevan menjadi bahan ajar gitu. Dan kemudian ada majalah, di mana biasanya ini tuh ditulisnya secara berkala ya, mungkin melalui penerbit gitu. Nah, isinya itu tentang hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan oleh mungkin dosen ataupun peneliti gitu ya. Jadi dikeluarkannya secara berkala gitu dan dikumpulkan menjadi satu di majalah gitu. Dan selanjutnya ada pamflet, di mana pamflet ini tuh biasanya ditulis dengan lebih mudah dan bisa lebih dipahami gitu, seperti mungkin mind mapping ya, ataupun rangka pohon gitu yang digunakan untuk bisa berkomunikasi dengan mudah lagi gitu, meskipun itu basicnya hasil dari penulisan jurnal ilmiah itu sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada proceeding, di mana proceeding itu adalah sebagai materi ataupun hasil penelitian yang dipaparkan oleh para peneliti ataupun mahasiswa S3 gitu yang melakukan seminar gitu, hasil dari penelitian itu dan kemudian dilakukan seminar gitu. Nah, makanya proceeding ini tuh dilakukan hanya orang-orang tertentu saja gitu. Nah, teman-teman, menulis artikel itu memang nggak mudah dan nggak gampang juga ya. Nah, penulisan artikel ilmiah ataupun jurnal ilmiah ini tuh memiliki sesuatu tujuan. Jadi, di mana tujuan ini tuh untuk menyampaikan sesuatu gitu. Kayak misalkan nih, hasil dari penelitian kita yang ingin kita sampaikan itu kan pasti mengandung sesuatu gitu ya, yang mungkinnya akan bermanfaat nantinya gitu. Nah, itu maka tujuan artikel itu harus memiliki sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, yang kemudian itu ada media, di mana medianya ini tuh beragam ya. Ada yang jurnal sebagai media komunikasi ilmiah tersebut gitu, dan ada pun aturan yang mengikatnya itu yaitu pedoman dan penulisan penulisan artikel. Nah, artikel jurnal ilmiah ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama fungsi ilmiah, fungsi sosial. Nah, artikel penulisan jurnal ilmiah ini juga memiliki aspek-aspek tertentu ya teman-teman. Yang pertama itu ada aspek isi yang berupa kajian keilmuan apa nih yang kita mau bahas. Kemudian kira-kira aspek
apa aja nih yang menarik untuk dibahas gitu. Dan kemudian ada aspek bahasa di mana dalam penulisan jurnal artikel ilmiah ini ataupun penulisan ilmiah itu memiliki aturan bahasanya sendiri gitu, menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI, menggunakan bahasa baku Indonesia gitu ya. Kemudian juga berdasarkan aspek sajian di mana dalam penulisannya juga kita harus memiliki aturan gitu. Misalkan nih paragrafnya sampai yang kemana, terus penulisannya hurufnya gayanya gimana gitu, dan tulisannya menjorok kemana gitu, dan hal sesimpel tentang titik dan komanya saja gitu. Nah, adapun ciri-ciri artikel ilmiah yang pertama itu harus objektif, harus rasional, dan harus kritis dan pembaharu. Di mana objektif ini tuh nggak bisa berdasarkan pendapat orang, maksudnya dari mulut ke mulut gitu ya. Kemudian ada harus aspek rasional, di mana si rasional ini tuh harus masuk akal gitu. Apa yang kita tulis itu harus masuk akal dan mudah diterima oleh orang lain. Kemudian kita harus mengkritisi apapun yang kita ingin bahas gitu, dan berdasarkan pembaharu, di mana yang kita tulis ini tuh suatu hal yang baru gitu, kajiannya yang terbaru dan tidak yang monoton lagi, yang sudah-sudah lagi gitu. Nah, selanjutnya itu prapenulisan, pengembangan dan pencarian gagasan dalam penulisan gitu. Nah, perlu diperhatikan juga dalam penulisan ilmiah gitu ya, ataupun jurnal ilmiah itu harus memperhatikan tentang bobot permasalahannya itu apakah penting gitu, dan urgensi dari yang ingin kita bahas ini kira-kira apa gitu untuk kita bahas nantinya akan sepenting apa gitu. Kemudian ada originalitas, dimana itu tuh penelitiannya yang benar-benar kita lakuin gitu, bukan cuma ngambil dari orang lain gitu. Jadi meskipun mau ngambil dari persepsi dari orang lain gitu, itu harus berdasarkan penelitian kita dulu gitu, baru kita bisa mengambil pendapat dari orang lain gitu. Nah, kemudian harus memperhatikan kemutahiran gitu dalam informasi yang kita berikan, apakah cukup mumpuni untuk bisa digunakan ataupun bisa diteliti gitu. Nah, harus juga mampu mengungkapkan gagasan dengan baik gitu. Jadi gagasannya tuh enggak yang ragu-ragu, tapi paten gitu ya, maksudnya hasil dari penelitian, kemudian itu menjadi sesuatu penguat dalam pendapat kita gitu. Nah, adapun bahasa yang harus kita perhatikan gitu, yang nggak bisa dengan bahasa yang bahasa sehari-hari gitu. Nah, adapun juga metode penelitiannya itu ada dua ya, ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, berdasarkan jurnal ilmiah itu ya harus berdasarkan dengan referensi yang bagus, referensi yang sudah terakreditasi gitu ya, dan juga harus data-datanya tuh harus original dari dimana kita tuh melakukan penelitian itu sendiri gitu. Misalkan nih ketika kita yang meneliti sekolah gitu, nah maka kita harus menyebarkan angket itu sendiri gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan penelitian kuantitatif gitu. Dan kalaupun dengan penelitian kualitatif, di mana kita harus mencari bacaan-bacaan yang bisa nih untuk digunakan sebagai referensi dan datanya itu benar gitu. Nah, itu salah satu dari metode penulisan ilmiah gitu ya. Nah, dalam penulisan juga memiliki beberapa komponen ya, dimana yang pertama itu kita harus menggunakan bahasa yang universal, dimana menggunakan bahasa yang mungkin kalau untuk di Indonesia itu bahasa yang Indonesia gitu, dan bisa dimengerti oleh semua orang gitu. Jadi bukan bahasa gaul per generasi gitu. Dan adapun juga sistematika penulisannya itu harus rapih gitu ya, cara merujuknya bagaimana, kemudian cara membuat daftar isinya bagaimana, huruf yang digunakan untuk menulis footnote itu yang seperti apa gitu. Dan kemudian juga penyajian tabelnya itu harus bagaimana, penyajian gambarnya harus bagaimana, dan penulisannya itu penulisan identitas penulis gitu ya. Dan bahasa tulisnya itu tuh harus baku gitu. Adapun abstrak ya teman-teman, yang pertama itu harus ringkas dan mewakili dari isi yang ingin kita bahas, dan biasanya itu ditulis akhiran kalau abstrak ini. Nah, untuk masalah ataupun rumusan masalah dan tujuan penelitian itu harus harus ada dalam kira-kira nih
kita ingin ngebahas apa nih sebelum ada pembahasan gitu, sebelum ada isi, kita harus tahu dulu nih kira-kira apa nih yang kita mau bahas, dan kemudian tujuannya tuh apa, apakah bermanfaat gitu, balik lagi ke urgensinya gitu. Nah, adapun juga ketika menulis artikel ilmiah ataupun penulisan ilmiah itu biasanya ada kata kunci di abstraknya itu. Nah, apa sih gunanya dari kata kunci ini? Nah, kata kunci ini itu sebagai untuk mempermudah pencarian gitu. Mungkin apa aja sih kira-kira kata kunci dari yang pembahasan kita itu apa aja, untuk bisa mempermudah orang-orang bahwa oh ternyata di jurnal ini tuh membahas tentang ini gitu, karena kata kuncinya ada ini gitu. Pendahuluan, dimana pendahuluan itu berisi latar belakang gitu. Nah, latar belakang ini juga harus mewakili dari apa yang ingin kita bahas gitu. Latar masalah kenapa kita harus membahas tentang perubahan cuaca yang ada di bumi ini gitu. Nah, itu berisi dan itu harus ditaruh di latar belakang. Nah, kemudian ada landasan teorinya. Di mana nih kita dapetin teori-teori, ataupun kita dapetin dari mana nih kira-kira referensi yang ingin kita pakai gitu. Kemudian ada metodologi, di mana metodologi ini tuh biasanya yang tadi udah dijelaskan di atas ya, tentang ada kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini tuh harus menjawab dari masalah yang kita pertanyakan di atas gitu ya. Dan kemudian harus uraiannya tuh harus mengenai hasil gitu, dan diperjelas dengan yang gambar ataupun tabel gitu ya. Bahasan ini juga harus menjawab tujuan kita gitu, dan menafsirkan hasil-hasil penelitian yang kita udah teliti gitu. Nah, kemudian ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dan saran ini tuh berisi tentang yang kita bahas gitu dalam penulisan ilmiah itu, penulisan artikel ataupun jurnal ilmiah itu. Dan itu nggak boleh kopas dari yang lain-lain gitu ya, harus sesuai dengan apa yang ingin kita apa yang sudah dibahas di pembahasan, kemudian apa yang sudah dibahas di hasil yang kita sudah teliti gitu. Dan kemudian saran apa aja nih kira-kira yang bisa kita sampaikan gitu kan. Ada saran akademisi dan saran praktisi gitu ya. Biasanya setelah pasca penulisan jurnal ilmiah ataupun artikel ilmiah yang udah kita tulis ini apakah sesuai untuk diterbitkan gitu. Nah, adapun publikasinya itu ada publikasi nasional dan internasional gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada learning journal pertemuan ke-10 ini pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.